Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang dia rasakan ketika tidak berkomunikasi sama kamu saat ini. Apa sih? Apakah dia bahagia ataukah dia sebaliknya? Jadi mungkin ada beberapa kalian yang saat ini lost kontak sama seseorang ya, nggak komunikasi, padahal hubungan kamu itu sebelumnya baik-baik aja, tapi saat ini itu lost kontak. Kita akan lihat prediksinya apa sih yang dia rasakan ketika tidak komunikasi lagi sama kamu ya. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang dia rasakan ketika lost kontak saat ini. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini sedang lost kontak atau sedang tidak komunikasi sama seseorang gitu. Dan sebenarnya kamu dengan dia tuh baik-baik aja hubungannya gitu, tapi dia menghilang, dia lost kontak, atau mungkin dia tiba-tiba nggak komunikasi sama kamu gitu. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Apa sih yang dia rasakan ketika dia lost kontak sama kamu gitu? Apakah dia seneng ataukah malah sebaliknya gitu ya? Oke, jadi di sini yang aku lihat mungkin kamu dan dia ini ketika sedang tidak berkomunikasi ya. Di sini dia itu kayak seolah-olah dia tuh kayak menunjukkan bahwa dia tuh bisa hidup tanpa kamu. Banyak kebahagiaan, banyak kegembiraan, itu pikiran dia ya. Karena yang aku lihat ketika kamu dan dia sudah atau sedang tidak ada komunikasi, di sini yang aku lihat dia ini tidak dia sama sekali itu tidak ada effort gitu dia ke kamu, atau seperti usaha dia untuk berdamai sama kamu, atau setidaknya ya meminta maaf lah atau menghubungi kamu gitu ya, tapi dia nggak ada usaha atau nggak ada effort gitu ya. Jadi ketika dia tidak komunikasi kamu tuh dia ngerasa dia tuh bisa gitu nah hidup tanpa kamu gitu. Tapi di sini yang aku lihat kenyataannya nggak seperti itu gitu. Walaupun dia ini kayak cenderung menjaga jarak atau membatasi interaksi dia tuh sama kamu, dan tidak melakukan tindakan apapun yang membuat kamu pada akhirnya jadi kayak berpikir apakah dia tuh masih mencintai kamu atau tidak ya. Jadi walaupun di sini dia terlihat baik-baik saja ya, sebenarnya di sini kalau kita lihat secara mental atau batin atau mungkin hati ya, dia ini kayak ada rasa cemas gitu nah. Dia ngerasa sangat khawatir dan takut gitu jika kamu sudah tidak sayang lagi sama dia, dan seperti nggak berharap lagi sama dia gitu ya. Terus dia juga di sini ketika tidak komunikasi sama kamu tuh dia ngerasa kamu tuh kan sosok orang yang dewasa bagi dia. Kamu memberikan sebuah kenyamanan. Kamu tuh sosok orang yang memang dia butuhkan gitu nah. Jadi ketika tidak komunikasi dia tuh kayak di titik yang sulit untuk move on. Dia di posisi di tempat gitu nah, kayak dia terikat tapi dia tidak berani untuk membuka ikatan itu. Dia juga takut untuk pergi dari posisi saat ini gitu. Jadi ketika nggak komunikasi sama kamu tuh dia malah lebih ke khawatir atau ketakutan yang sangat berlebihan aja gitu nah. Kan dia ngerasa bahwa dia tuh bebas tanpa kamu tuh dia akan ngerasa seneng gitu, bebas apapun yang ingin dia lakukan dia juga bisa ngelakuin gitu nah tanpa kamu. Tapi kenyataannya dia ngerasa ada kehilangan rasa cinta yang terus dari kamu, dia ngerasa tidak dia dapatkan lagi sebuah kenyamanan, kedewasaan gitu. Jadi kayak keberuntungan juga dia nggak dapetin lagi gitu. Itu yang dia rasakan ketika tidak komunikasi lagi sama kamu saat ini. Jadi bukan berarti
lost kontaknya dia atau tidak komunikasinya dia sama kamu, dia di titik yang benar-benar bahagia gitu. Nah, tapi dia memang berpura-pura untuk bahagia, kayak menunjukkan bahwa dia tuh baik-baik aja, bahwa dia tuh bahagia, tapi kembali lagi sama karakter gitu. Dia tuh sebenarnya di sini yang aku lihat di titik yang apa sih, kangen banget gitu, nah rindu banget gitu. Nah, apa sih, pengen ketemu banget, pengen apa sih, tahu tentang kamu banget gitu. Nah, tapi kembali lagi sama karakternya, sikapnya, orangnya yang gengsi gitu. Jadi kalaupun dia kangen banget sama kamu, dia tuh akan menahan rasa rindu dia gitu, rasa kangen dia ke kamu, karena dia berpikir dia nggak akan gitu nah untuk menghubungi kamu duluan gitu, karena kembali lagi sama karakter dia yang gengsinya besar banget gitu ya. Terus sebenarnya di sini yang aku lihat mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah merasa lelah, terus lagi kamu tuh ngerasa capek gitu ya, merasa kayak nggak bisa lah seperti berbuat apa-apa lagi gitu, karena mungkin sama ini tuh kamu tuh sudah kayak banyak banget berjuang gitu di dalam hubungan kamu gitu, di hubungan kalian gitu ya. Tapi kamu tuh kayak ngerasa perjuangan kamu itu kayak tidak membuat hubungan ini nih kayak berjalan sesuai dengan keinginan kamu gitu. Justru malah yang aku lihat makin lama hubungan kamu dan dia ini makin jauh gitu. Karakter dia, sikap dia yang egois, yang mau menang sendiri, itu yang membuat kamu di titik yang capek dan lelah banget gitu. Dan kamu tuh di titik yang nggak mau berjuang lagi gitu. Nah, jadi kalaupun dia menghilang, dia nggak komunikasi kamu di titik yang ya udahlah terserah gitu. Kamu juga kayak selama ini kamu selalu effort, kamu selalu berjuang, tapi dari dianya juga dia kayak nggak berubah-ubah gitu, kayak di titik yang ngapain sih terus-terusan berjuang gitu. Nah, kamu kayak berpikir seperti itu karena kamu tuh udah di titik yang capek banget gitu. Nah, ya, walaupun dia ngerasa rindu, dia ngerasa kangen sama kamu ya karena gengsi dia yang besar, dia menutupi perasaan itu ya. Gak bisa juga ya, kita di dalam suatu hubungan itu harus saling terbuka, harus saling cerita. Kalau kayak gini kan kalian ngejalanin hubungan tapi hubungan kalian tuh kayak berjarak gitu. Nah, hubungan kalian tuh kayak nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian. Dari dianya juga ketika lost kontak, dia nggak komunikasi kamu, ya udah dia kayak nunggu kamu aja terus untuk komunikasi dia, padahal kamu saat ini udah di titik yang capek banget gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini sedang lost kontak dengan orang yang terkoneksi sama kamu lah gitu ya, entah dia pasangan kamu atau PDKT kamu atau LDR kamu, karena kamu kayak capek dengan sikap dia, tingkah dia ke kamu, perbuatan dia ke kamu, itu kamu tuh di titik yang lelah banget gitu, kayak dia tuh udah kekanak-kanakan banget, kamu udah usaha untuk memperjuangkan hubungan kamu sama dia, tapi dia masih belum bisa untuk berjuang untuk memperbaiki sikap dia gitu. Nah, jadi ya menurut aku sih keputusan kamu untuk tidak komunikasi dia udah keputusan yang tepat gitu ya. Biarkan dia yang berpikir gitu. Nah, kalau terus-terusan kamu yang berjuang, dia tidak akan pernah mau effort ke kamu gitu. Biarkan dia yang berpikir bahwa tidak semua orang tuh karakternya harus terus-terusan memperjuangkan atau mempertahankan gitu. Nah, ya kita ada titik dimana kita capek, dimana kita titik yang lelah. Jadi kalau kamu ngerasa capek di dalam hubungan yang kamu jalani saat ini, jangan pernah kamu lanjutkan. Takutnya nanti hubungan kamu ke depannya bakalan jadi toksik ya. Biarkanlah ya seseorang yang cinta atau mungkin yang sayang itu menunjukkan perjuangannya. Jangan terus-terusan kamu yang terus memperjuangkan, karena kalau kamu terus-terusan memperjuangkan tetapi effort baliknya nggak ada, ya aku rasa percuma gitu. Sampai kapanpun kamu jalani suatu hubungan, ya kamu akan semakin kayak nggak pernah dianggap, kayak nggak pernah dihargai. Jadi kalau memang saat ini kamu sedang lost kontak sama seseorang, tidak komunikasi udah beberapa hari, aku rasa tindakan kamu untuk tidak memulai itu tindakan yang baik gitu. Nah, biar dia berpikir bahwa kamu itu bukan tipe orang yang terus-terusan harus merendahkan diri gitu. Jadi dia juga tidak mudah untuk ngegampangin kamu ya. Ambil langkah yang terbaik, jalani suatu hubungan yang menurut kamu bahagia. Kalau tidak bahagia, tinggalkan ya, tidak perlu khawatir ya. Semuanya itu pasti akan ada masa di mana kamu akan mendapatkan sosok yang terbaik untuk kamu. Kalau saat ini belum mendapatkan, jangan khawatir, jangan berkecil hati ya. Kamu pasti akan bisa menemukan sosok yang lebih baik dari orang-orang sebelumnya yang pernah membuat kamu kecewa ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak.
Buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada 5 zodiak yang cenderung ya. Di sini ada Virgo, ada Aries, terus ada Taurus, ada Libra, dan yang terakhir di sini Sagittarius. Aku ulangi 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Virgo, Aries, Taurus, Libra, dan yang terakhir di sini Sagittarius. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.